Selamat datang di Monster Legends Indonesia. Kembali lagi bersama saya Chandra Cabibut. Hari ini kita akan membahas monster Little Eneas. Kita akan review apakah dia termasuk attacker ataupun support ataupun tanker ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti. Untuk elemennya dia mempunyai metal dan tanah. Untuk era multiverse ini sudah lumayan lama, tapi kita lihat apakah dia masih layak untuk era sekarang. Kalau dilihat sepertinya masih era karena speednya masih di atas 10.000. Untuk trade yang pertama dia memiliki Hardened. Ini kurang bagus ya, soalnya Hardened itu ada 3 tingkatan. Untuk yang tingkatan pertama itu ada Hardened, dia mengabaikan 20% ataupun 25. Ada yang 25. 20% saat musuh mau memukul kita itu ada kemungkinan meleset. Nah, untuk yang di atasnya Hardened ada lagi namanya Taug. Dia itu 35% mengabaikan untuk peluangnya ya. Untuk yang di atasnya lagi tertinggi namanya Bulwark, itu 50%. Kalau ini kurang bagus. Untuk yang terakhir keduanya Immune to Possession, ini juga kurang bagus karena yang di atasnya lagi ada yang namanya Abomination. Di atasnya lagi ada Immune kebal dari kontrol ya. Ini kurang bagus soalnya kalau Immune to Possession itu dikenain corruption tetap saja masuk ya. Memang sama, hanya saja namanya saja yang beda. Cuman bedanya itu possession untuk monster-monster yang identik dengan berbentuk manusia ataupun hewan-hewan ya. Kalau corruption itu seperti robotik, robot-robot kayak gitu. Untuk yang belum tahu possession itu semisal saya ngasih possession ke musuh. Nah, musuhnya bakal ngehit temennya sendiri atau saling memukul antar temannya sendiri. Iya, itu ya. Kalau untuk possession sama corruption sama. Untuk yang SC Stun Hater ini semisal musuh ya mempunyai trait yang traitnya itu kebal dari stun, maka Little Eneas akan mendapatkan 3 kali damage, 3 kali kerusakan saat memukul musuh yang mempunyai trait tersebut. Nah, untuk syarat SC Stun Hater ini Little Eneas harus dapat giliran dulu ya. Soalnya yang pertama dapat giliran itu pasti seringnya support, entah support tipe controller, buff ataupun debuff, itu seringnya yang pertama. Untuk tanker seringnya yang terakhir. Untuk elemennya bisa dilihat sendiri sama multiverse untuk eranya. Untuk skill 1 sampai ke 4 nanti tak jelasin di denguan, sekalian dicoba ya. Seperti biasa kita pakai yang ada bintang-bintangnya di pojok kanan atas, itu seringnya dipakai yang pemain Monster Legends Indonesia. Itu menurut saya yang terbaik. Untuk skill yang terakhir ataupun ultimate, ini menghilangkan efek positif untuk semua musuh dan memberikan efek try disablet dan stun. Untuk kerusakannya sedang ya. Bisa diketahui untuk urutan kerusakan ada 5. Untuk yang pertama itu low, earth paling kecil, low itu paling kecil. Untuk moderate itu sedang ya, seperti Little Eneas ini. Untuk yang di atasnya lagi ada heavy, urutan ketiga. Urutan keempat masif. Untuk kelima instan, itu yang paling besar. Untuk yang memiliki damage instan itu kemarin baru tak review ya, namanya Enforcerion. Itu damage-nya super duper besar seperti instant kill ya. Untuk yang belum tahu try disable dan stun, musuhnya monster musuh mesti punya trait seperti ini ya. Nah, itu dimatikan. Jadi tidak punya trait untuk 3 giliran. Untuk yang stun, musuhnya akan kalah di dalam 1 giliran selanjutnya. Untuk yang belum tahu menghilangkan efek positif, nah, semisal kalian lagi attack ataupun ya war atau gitu, dan di bawah bar musuh yang ada warna hijau-hijau itu seperti kebal dari stun, kebal dari possession, regenerasi lah, semuanya itu dihilangkan ya ketika ultimate ini dipakai. Untuk reliknya dia mempunyai tameng dan pedang ya, ini berarti attacker ya. Untuk rune saya saranin ya, pakai 1 penambahan kekuatan untuk diri sendiri dan 2 penambahan kecepatan untuk
diri sendiri, atau bisa dibalik ya. Langsung kita coba saja di The Nguwons. Apakah masih era untuk sekarang? Sepertinya sih masih era. Hanya saja dia bertipe damage dealer untuk satu musuh ya, bukan untuk semua musuh. Oh sorry, mana tadi Little Eneas? Kita lihat untuk animasinya. Saya recharge dulu. Nah, bisa kalian lihat ya, untuk di giliran dia dapat yang ketiga ataupun keempat ini, soalnya dia tanpa run ya, itu sudah bagus. Dikarenakan ya monster era-era sekarang itu mementingkan kecepatan. Untuk skill pertamanya ya, dia memberikan kerusakan masif untuk satu musuh. Berarti urutan kerusakan yang ketiga itu besar. Untuk skill kedua, dia memberikan kerusakan sedang untuk satu musuh juga, dan memberikan efek stun. Untuk stun tadi kalah satu giliran ya musuhnya, hanya untuk satu musuh yang ini. Untuk skill tiganya, dia memberikan efek stun hater ke diri sendiri dan kebal dari blind. Untuk yang belum tahu blind, dia itu tidak bisa dibutakan ya. Jadi semisal musuh mempunyai skill yang mempunyai efek blind, nah itu dia tidak bisa masuk kebal. Hanya saja ini blind kurang bagus ya, nggak terlalu kepakai. Untuk stun hater tadi udah tak jelasin, blind itu kebutaan, jadi waktu kita mau mukul musuh itu ada peluang meleset seperti itulah, dia kebal seperti itu. Untuk yang skill keempat, dia memiliki kerusakan sedang ya untuk satu musuh, setelah itu untuk semua musuh. Misal saya berikan ke tengah ya ini, nah damage-nya semisal hanya setengah. Setelah itu yang kedua, dia memberikan kerusakan lagi untuk semua musuh, jadi dua kali ya untuk kerusakannya. Yang pertama untuk satu musuh, setelah itu langsung diberikan ke semua musuh, seperti itu. Untuk animasinya bisa kalian lihat. Saya tidak saranin ini monster untuk push trophy ya, tidak, karena ini kurang bagus. Untuk attacker saya saranin itu yang mempunyai speed yang kecepatan yang lumayan tinggi, yang era-era sekarang ya, attacker. Ataupun ini Serpente ini bagus, soalnya dia punya pierce, mengabaikan tahun dan mega tahun. Kalian lihat yang di video saya, monster urutan monster yang terbaik untuk era sekarang, bisa kalian lihat itu bagus-bagus. Walaupun rarity hanya M bukan ancestor. Ancestor juga saya review di sana ya. Saya saranin kalau mau ambil ya silakan. Itu bagus-bagus yang tak saranin, dan kebanyakan sudah tak review yang tak saranin itu. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah memberikan kritik dan saran. Jika kalian mempunyai kritik dan saran atau permintaan review, bisa tulis di komentar. Tanpa kritik dan saran kalian, saya bukanlah apa-apa. Terima kasih, sampai jumpa kembali di channel Chandra Zabibut Monster Legends Indonesia.